Hormat Bapak Habibur Rahman, SEM SIAK, selaku Pembina UKM Penalaran Universitas Airlangga, yang kami hormati Kak Izati Rojibo Nikma, selaku Ketua UKM Penalaran Universitas Airlangga, yang kami hormati Kak Lydia Ayu Sukamawandira, selaku pemateri pada acara pembinaan P2MW UKM Penalaran 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara daring pada acara pembinaan P2MW UKM Penalaran 2024. Saya selaku Ketua Pelaksana Pembinaan P2MW mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada acara hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Melalui acara ini diharapkan akan dapat membantu teman-teman dalam proses persiapan P2MW, baik yang akan mengikuti di tahun ini, baik yang akan mengikuti di tahun selanjutnya. Oleh karena itu, marilah kita ikuti acara ini dengan baik sehingga kita dapat memperoleh manfaat dari acara ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Nanda atas sambutannya. Sambutan berikutnya yakni dari Ketua Divisi Fundraising UKM Penalaran 2024 kepada Kak Dea, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Umum UKM Penalaran Universitas Airlangga tahun kepengurusan 2024, Kak Izati Rojibu Nikmah. Yang kami hormati, pemateri pembinaan P2MW yang luar biasa, Kak Lydia Ayu Sukamawandira, serta teman-teman peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat yang telah diberikan, kita dapat berkumpul dalam forum ini tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dea, selaku Ketua Divisi Fundraising UKM Penalaran 2024, yang merupakan penyelenggara dari kegiatan pembinaan P2MW. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya kepada pemateri yang telah bersedia untuk membagikan ilmunya kepada teman-teman pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta atas antusias untuk turut meramaikan acara ini. Kemudian tak lupa untuk seluruh panitia, terima kasih karena telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Saya berharap kegiatan ini, pembinaan P2MW dari UKM Penalaran, dapat terselenggara dengan baik, sehingga kami dapat menyiapkan, bahkan mengirimkan kontingen P2MW dari UKM Penalaran untuk Universitas Airlangga. Yang harapannya, teman-teman kontingen bisa menuju bahkan mencapai rangkaian akhir dari program P2MW, yakni menuju KMI Expo yang insya Allah akan diselenggarakan pada akhir tahun nanti. Rasanya sekian dari saya cukupkan. Terima kasih atas segala atensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Dea atas sambutannya. Berikutnya, sambutan dari Ketua Umum UKM Penalaran 2024. Kepada Kak Iza, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam, dulur-dulur pena, Mbak Lydia selaku mentor pada malam hari ini, dan juga para mahasiswa Universitas Airlangga yang saya banggakan. Tidak berlama-lama ya teman-teman. Sebagai Ketua Umum UKM dan bangga dapat menyambut teman-teman dalam acara mentoring program pembinaan mahasiswa wirausaha atau sering kita sebut P2MW ini. Jadi acara ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami UKM Penalaran untuk mendukung dan mengembangkan segala potensi kepenalaran mahasiswa Universitas Airlangga, termasuk juga di bidang kewirausahaan. Melalui program mentoring ini, kami berharap dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan inspirasi yang dapat membantu teman-teman dalam mengembangkan ide-ide bisnis yang inovatif dan berdaya saing. Kami percaya bahwa setiap dari teman-teman ini sebenarnya memiliki potensi yang besar ya untuk menjadi pengusaha sukses di masa depan. Oleh karena itu,
manfaatkanlah kesempatan ini sebaik mungkin, mumpung mentor kali ini juga adalah seorang yang sangat berpengalaman ya teman-teman, dan luar biasa sekali prestasinya. Nanti tanyakanlah, diskusikanlah, dan juga kembangkanlah gagasan-gagasan teman-teman bersama mentor nantinya. Saya yakin melalui kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah, teman-teman akan mampu mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Mari kita jadikan acara ini sebagai langkah awal menuju perjalanan yang penuh prestasi dan inspirasi. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Mari kita tunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia mampu menjadi agen perubahan melalui kewirausahaan. Sekian dari saya, enjoy dalam 2 hari ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Izah atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya, yakni acara inti, penyampaian materi oleh Kak Lydia Ayu Sukamawandira. Baik, di sini saya izin menyapa dulu pemateri kita yang sangat Masya Allah luar biasa hari ini. Halo Kak Lydia, Halo Mbak apa suara saya MC, terdengar? panggilannya siapa? Saya Bisa dengar suaraku? panggilnya Hira. Oke, Gira ya? Iya, Fahira. Oke, iya, betul. Bagaimana kabarnya Kak Lydia hari ini? alhamdulillah baik. Ini di sini lagi hujan sih. Nanti harapannya nggak keputus di tengah-tengah. Mungkin nanti Iya, bisa Mas. dikabarin ya. Oh, keputus sekarang? Enggak. Maksudnya sama juga hujan di sini, Kak. Oke, siap. Oke. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak Lydia? Lagi sibuk, nggak sibuk sebetulnya. Alhamdulillah. Semoga produktif ya, bukan sibuk. Jadi Baik, kalau Masya sibuk Allah. tuh agak negatif gitu konotasinya. Jadi ya kita pilih konotasi yang lebih baik lagi gitu, produktif insya Allah. Lagi Baik. nyelesain tugas akhir. Mbak Hira gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi saya di sini Alhamdulillah. juga mau ini loh Kak, mau apa namanya kayak mengasih first impression saya kepada Kak Lydia. Dulu pertama kali kenal itu kalau nggak salah welcoming party ini ya 2023 ya. Itu ada Kak Lydia. Nah, di situ tuh kayak pertama kali masuk memperkenalkan diri itu kayak udah auranya tuh udah memotivasi kita tuh. Teman-teman sebelah saya kayak, wah, ini keren banget nih UKM nih. Anggota-anggotanya juga keren banget. Di situ habis itu setelah memasuki acara apa kayak penunjukan apa prestasi-prestasi itu makin kita kayak, wah, ini kita harus seperti kakak-kakak ini nih. Sama Kak Lydia nih, wih, keren banget. Semoga kita seperti Kak Lydia, Kak, doakan sangat berprestasi dalam menjadi anggota di UKM Penalaran. Semoga berprestasi aja, jangan kayak saya. Oke. Siap, terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya izin membacakan CV dari Kak Lydia ya, teman-teman. Bisa minta tolong di Zoom. Oke, sip. Di sini saya akan membacakan CV secara singkat, yakni Kak Lydia adalah mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Airlangga yang tertarik dalam kegiatan sosial, antusias, dan memiliki motivasi tinggi dengan kemampuan public speaking, kepemimpinan, inisiatif, dan mencari tantangan baru, berpengalaman, dan dari berbagai organisasi internal maupun eksternal kampus, serta berbagai konferensi dan lomba karya tulis ilmiah berskala nasional. Untuk pengalaman organisasi yakni sebagai unit kesehatan mahasiswa Penalaran Universitas Airlangga, Dewan Pertimbangan Organisasi UKM Penalaran UNER 2024, Ketua Umum UKM Penalaran UNER 2023, Sekretaris Umum 1 UKM Penalaran UNER 2022, Sekretaris Departemen Human Resource dan Development UKM Penalaran UNER 2021. Kemudian
menjabat sebagai Departemen Agama Islam BEM FKN Universitas Airlangga, serta si Kerohanian Islam SMA Negeri 1 Trenggalek. Oke. Baik, mungkin ini dulu ya yang saya baca. Bisa di next slide. Baik. Beberapa achievement yang kali dapatkan adalah delegasi BBK belajar bersama Komunitas Internasional World University Association of Community Development, lolos pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW, finalis kewirausahaan mahasiswa Indonesia, serta lolos pendanaan PKMK, program kreativitas mahasiswa skema kewirausahaan. Kemudian, Gold Medalist World Invention Competition dan Exhibition, Gold Medalist Thailand Inventors Day 2023, Delegasi Istanbul Youth Leader Summit, Award Beasiswa Be Aktif Bidang Organisasi, Awardee Beasiswa Rumah Kepemimpinan, Delegasi International Youth Exchange dan Conference. Baik, sangat Masya Allah sekali ya teman-teman, prestasinya sangat mantap jiwa. Pasti teman-teman sudah sangat termotivasi ini. Ketika melihat prestasi-prestasi yang Mbak Lydia dapatkan. Baik teman-teman, pastinya sudah nggak sabar nih untuk dengerin materi dari Kak Lydia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita memasuki sesi penyampaian materi. Kepada Kak Lydia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini teman-teman yang hadir di sini ada lebih dari 40 orang. Nah, teman-teman yang ada di sini tidak apa-apa untuk tidak menyalakan kamera, tapi aku mau tahu dulu, kira-kira yang mindful saat ini siapa saja boleh kasih reaction atau kasih tanda-tanda kehidupan di kolom komentar. Coba, ada berapa orang yang benar-benar menyaksikan kegiatan malam hari ini dengan mindful? Oke, ada di kolom chat beberapa, ada yang reaction. Oke. Berarti ini menunjukkan bahwa teman-teman ini betul-betul hadir begitu ya. Meskipun nggak on cam nggak apa-apa, nggak masalah karena kadang memang ada kendala seperti sinyal dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu sangat kita maklumi begitu. Oke, semoga teman-teman nanti bisa menyimak dengan baik. Apabila saya terputus, bisa segera diinformasikan melalui WA mungkin ya dari panitia. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Mbak Iza selaku Ketua UKM Penalaran, yang saya hormati teman-teman panitia dan juga seluruh peserta. Pada kesempatan malam hari ini saya sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan dari teman-teman UKM Penalaran untuk kembali menyapa, karena sejatinya saya sudah demisioner. Kemudian diajak kembali untuk mengobrol bersama teman-teman supaya silaturahminya tidak terputus begitu ya. Jadi mungkin bisa langsung dimulai saja dari teman-teman panitia, ditampilkan di layar untuk materinya. Sambil menunggu, aku mau izin bertanya ya ini kepada teman-teman. Dari fakultas mana aja ini? Seluruh Universitas Airlangga ya? Betul, Mbak Hira? Sepertinya ini dibuka untuk umum ya, Kak ya? Oh, dibuka untuk umum. Oke, jadi dari luar Universitas Airlangga juga nggak masalah gitu ya buat join? Iya, insya Allah begitu. Karena tadi teman saya ada yang mau join, tapi dia bukan UNER ini. Oke. Iya. Oke, dari FKM. Kita satu fakultas. Dari PR Desika Dwi. Oke. Dari panitia ada kendala untuk share screen? Oke, sudah ya.
Oke, baik teman-teman. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh teman-teman penalaran untuk menyampaikan dan juga sharing ya berkaitan dengan pembinaan P2MW. Jadi sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh, P2MW ini sendiri sudah pembinaan gitu ya. Nama programnya Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Nah, ini ditambah lagi nih pembinaan dari penalaran. Berarti kan kita double persiapannya lebih double gitu dibandingkan teman-teman yang lain mungkin yang nggak mengikuti kegiatan malam hari ini. Jadi teman-teman yang hadir hari ini seharusnya mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Harapannya begitu. Kemudian next slide. Tadi sudah ditampilkan CV oleh Mbak Fahira, tapi ini saya izin memperkenalkan diri kembali ya Mbak Fahira. Nama saya Lydia Yusuka Maundira, biasanya disapa Lydia. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Angkatan 2020. Jadi saat ini saya sedang menyelesaikan tugas akhir, teman-teman mohon doanya, sedang menyelesaikan skripsi dan akan segera melakukan penelitian untuk kemudian nanti diselesaikan begitu. Saya juga beberapa kali memberikan pendampingan kepada beberapa tim yang sedang berkompetisi dalam bidang kepenalaran dan keilmiahan, yang ini sebenarnya non formal gitu ya. Cuman beberapa teman-teman itu suka berdiskusi. Jadi kenapa enggak gitu ya untuk kita saling bertukar pendapat atau bertukar pikiran berhubungan dengan kepenalaran atau keilmiahan dan juga tentang P2MW sama PKM kewirausahaan khususnya. Nah, dulu saya alhamdulillah juga berkesempatan untuk mengikuti kompetisi P2MW ini dan juga PKMK. Jadi P2MW ini pernah saya ikuti tahun 2022 yang dimulai di awal tahun dan selesai di akhir tahun. Jadi durasinya itu bisa dibilang setahun ya. Mungkin teman-teman yang mahasiswa baru pertama kali mendengar P2MW ini harus mempersiapkan semangat ini karena proses perjalanan untuk menyelesaikan silakan ditata kembali, silakan disiapkan kembali spirit untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Kemudian PKMK ini juga alhamdulillah mendapatkan pendanaan pada tahun 2023 kemarin, jadi baru aja dan cukup hektik juga karena sudah di tahun-tahun akhir begitu. Ini juga jadi tantangan yang cukup berat buat saya karena di samping harus menyelesaikan PKM kewirausahaan, yang menurut saya juga cukup banyak tantangan-tantangannya, harus juga menyelesaikan pendidikan saya, maksudnya di kuliah semester-semester akhir begitu ya, sehingga ini perlu kemampuan manajemen waktu yang balance. Nah, salah satu dari kedua yang didanai ini, alhamdulillah dari P2MW ini, kemarin saya bisa lolos bersama teman-teman sampai tahap akhir yang disampaikan oleh Mbak Dea tadi di tahap KMI Expo. Jadi KMI Awards ini adalah penghargaannya teman-teman. Kalau KMI Expo itu nama kegiatannya gitu. Oke, next slide. Boleh dilanjut next slide, Mbak. Nah, sebelum lebih jauh, kita perlu tahu dulu teman-teman, apa itu P2MW atau apa yang akan kita bahas hari ini gitu. Sebelumnya ada yang sudah pernah mencari informasi berkaitan dengan P2MW, teman-teman yang hadir di sini? Atau sudah ada yang punya tim barangkali? Boleh spill di grup chat, di kolom chat ya nanti. Jadi, wah hebat ini, sudah punya persiapan yang lebih jauh daripada yang belum. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari P2MW, dari PKM dulu. Jadi PKM kewirausahaan sama P2MW ini sering menjadi pertanyaan gitu ya. Bedanya apa sih? Sama-sama mengajukan proposal ke Kemendikbudristek Dikti dan sama-sama didanai juga, bidangnya atau core-nya itu ke kewirausahaan. Bedanya di mana? Nah, kita akan bedah satu persatu dari PKM kewirausahaan dulu, bahwa PKM kewirausahaan ini sebetulnya masih awal ya, masih berupa cikal bakal dari kewirausahaan yang nantinya akan dibina lagi, akan dikembangkan lagi ketika masuk ke tahap yang lebih besar. Jadi PKM kewirausahaan ini ibaratnya masih berupa gagasan atau masih permulaan. Wah, aku punya ide untuk membuat sebuah usaha A atau aku ingin membuat usaha B gitu. Nah, itu bisa teman-teman tuangkan ide, kreativitas atau inovasi yang kalian punya
ke PKM skema kewirausahaan ini. Nah, kemudian mungkin ketika nanti teman-teman masih berada di Universitas Airlangga dan memungkinkan untuk mengikuti P2MW, bisa teman-teman lanjutkan untuk mengikuti P2MW di tahun berikutnya. Karena PKM kewirausahaan ini bisa kalian lanjutkan untuk menjadi sebuah bisnis yang sudah berjalan ataupun masih pemula di P2MW. Jadi Kemendikbudristek-Dikti ini memang memberikan fasilitas itu gitu ya. PKMK ini dilanjutkan ke P2MW. Seperti itu. Terus bedanya yang lain adalah untuk insentif pendanaan ataupun hibah yang diberikan dari Kemendikbud ini lebih banyak diberikan kepada teman-teman yang menjadi peserta kompetisi P2MW. Karena kalau kita lihat memang P2MW ini kan sudah lebih besar gitu ya, sudah bertumbuh dan ataupun masih pemula tapi sudah berjalan. Intinya kayak gitu. Sedangkan kalau PKM kewirausahaan ini masih berupa ide, gagasan, atau inovasi yang masih akan dijalankan. Intinya seperti itu. Nah, kemudian tujuan akhir dari P2MW ini lebih luas lagi, lebih besar lagi, yakni untuk mendukung perekonomian di Indonesia. Sehingga bisa dibilang kalau PKM kewirausahaan ini melahirkan ide, kemudian P2MW ini untuk mengembangkannya. Begitu. Bisa di next slide. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, kenapa kita harus berkompetisinya di P2MW gitu, teman-teman? Bukan berarti nanti akan mengkerdilkan PKM kewirausahaan atau mengkerdilkan PPK Ormawa. Karena seperti yang diinformasikan dari Kemendikbudristek-Dikti, mereka menyampaikan bahwa saat ini, di tahun ini, mahasiswa hanya boleh mengikuti satu program pendanaan dari mereka, dari Kemendikbud gitu ya. Dan itu sebetulnya tidak perlu kita sesali karena tentu saja keputusan yang sudah ditetapkan oleh atasan begitu ya, itu bukan tanpa alasan, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya adalah untuk memberikan pemerataan pendanaan kepada mahasiswa, memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan diri di bidang P2MW, pengennya di PKM aja atau pengennya di kegiatan pengabdian masyarakat yang output-nya nanti PPK Ormawa. Jadi harapannya nanti mahasiswa akan semakin banyak yang bisa merasakan pendanaan dari Dikti untuk mengembangkan apa yang dia minati begitu. Jadi teman-teman yang ada di sini mungkin ada beberapa yang udah kemarin berencana untuk submit 5 proposal PKM mungkin dan pengen juga submit 2 proposal P2MW atau juga pengen ikut PPK Ormawa gitu ya. Itu nggak perlu disesali teman-teman karena pasti akan ada alasan di balik itu semua gitu. Oke, selanjutnya kenapa ya kita harus berkiprah ini di kewirausahaan? Bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk memiliki usaha di kemudian hari, pengen menjadi seorang wirausahawan, pengen punya brand besar dan lain sebagainya, kalian bisa mulai sejak sekarang, sejak kalian menjadi mahasiswa, dan ini aku udah merangkum ada 5 keuntungan yang bisa kalian peroleh kalau misal kalian ikut P2MW. Pertama, teman-teman akan memperoleh pengetahuan tentang keilmuan di wirausaha dari praktisi secara langsung. Jadi praktisi pelaku usaha yang kalian minati, kalian bisa bertanya ke beliau, kira-kira apakah rencana yang kalian siapkan ini atau proposal yang kalian usulkan kepada Dikti ini sudah baik atau belum, sehingga akan mendapatkan feedback dari mereka yang nantinya akan diimplementasikan melalui mentor. Kalau teman-teman sudah baca buku panduan, di tahun ini ada pembaruan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni adanya mentor gitu. Jadi mentor ini berasal dari praktisi yang kalau di UNER, berdasarkan informasi yang saya dapat akan dibantu oleh pihak UNAIR untuk memperoleh mentor tersebut gitu ya. Jadi lebih kredibel dan lebih tervalidasi gitu. Kalau beliau ini mahir di bidang yang teman-teman akan geluti nantinya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan pengetahuan tambahan dari akademisi. Nah, siapa akademisi ini? Kalau berdasarkan pengalamanku kemarin, yang memberikan
mentoring kepada kami di tahun 2022 itu masih dari para jajaran dosen. Jadi dosen-dosen yang ada di Universitas Airlangga memberikan bimbingan kepada kami ketika kami sudah melalui tahapan seleksi dan lolos sampai ke tahap pendanaan. Kami dibimbing untuk akhirnya nanti dapat mengikuti kegiatan KMI Award atau KMI Expo ya. Jadi dari dosen-dosen yang nggak kaleng-kaleng karena mereka juga sudah punya pengalaman yang luar biasa banyak. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan pengembangan usaha yang lebih cepat. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan insentif yang relatif besar. Menurut saya ini cukup besar untuk pelaku usaha baru karena rentang pendanaannya sekitar 15 juta sampai dengan 20 juta. Jadi 15 juta itu untuk teman-teman yang masih menjadi pemula, dan 20 juta ini untuk teman-teman yang sudah bertumbuh atau sudah lebih dari 6 bulan. Kemudian ini juga bisa dibilang lebih besar daripada PKMK, karena kalau PKMK itu yang saya dapat informasi terakhir paling banyak 10 juta. Mungkin bisa dikoreksi nanti dari panitia kalau ada yang salah ya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan peluang konversi SKS. Dan ini sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek bahwa ini sudah diakui begitu dari pusat bahwa bisa dikonversi. Akan tetapi yang perlu teman-teman pahami dan perlu teman-teman cari tahu sebelum memutuskan untuk ikut P2MW, dan kalau misal tujuan akhirnya ingin konversi SKS, coba cari tahu dulu di fakultas masing-masing apakah fakultas kalian memberikan kesempatan itu kepada mahasiswanya gitu, karena seringkali ditemukan adanya perbedaan dari masing-masing fakultas akan kebijakan yang berhubungan dengan konversi. Jadi kalau misal di Fakultas Kesehatan Masyarakat begitu ya, di tempat saya tadi ada yang dari FKM gitu ya, itu bisa dikonversi pada mata kuliah kewirausahaan, tapi 3 SKS. Nah, nanti mungkin SKS sisanya akan dikonversikan menjadi SKP begitu. Atau ada aturan-aturan lain yang itu ditetapkan oleh dekanat fakultas masing-masing. Kemungkinan kalau teman-teman dari FEB itu peluang untuk dikonversinya lebih besar. Mungkin teman-teman FEB bisa mencari tahu begitu ya kepada alumni-alumni atau kepada kakak tingkat yang dulunya juga pernah mengikuti kegiatan P2MW. Kemudian teman-teman juga akan bisa berpeluang untuk mendapatkan investor. Gimana caranya? Caranya adalah kalian harus lolos sampai tahap KMI, tahap terakhir atau tahap puncak dari P2MW ini. Karena nanti ketika teman-teman sudah dikumpulkan bersama para wirausahawan dari seluruh Indonesia, kalian akan dihadirkan para investor yang besar, teman-teman. Dan ketika kalian bisa memberikan presentasi yang menarik, mampu meyakinkan mereka, dan memang kalian sudah berencana untuk berpikir jangka panjang atas bisnis yang kalian bangun, maka investor ini dapat memberikan bantuan dana kepada kalian dengan nominal yang cukup fantastis gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa gambar yang nanti akan menggambarkan keuntungan-keuntungan ini. Ada kemarin tahun 2022 itu teman saya yang setelah dia presentasi, itu ada investor yang manggil untuk melakukan presentasi kembali kepada investor itu, dan akhirnya tembus. Jadi selain dia dapat pendanaan dari P2MW, dia juga dapat pendanaan dari investor. Jadi ini juga menjadi salah satu benchmarking dari usaha kita semuanya ketika nanti sudah dihadapkan dengan para investor. Kemudian teman-teman juga akan menjalin kerjasama dan juga dengan pelaku usaha dari seluruh Indonesia, karena ketika KMI itu teman-teman akan berdampingan di stand expo seperti itu dengan para finalis-finalis lainnya. Jadi kalau teman-teman bisa membangun koneksi yang bagus dengan mereka, bisa saja di kemudian hari kalian bisa berkolaborasi dan menciptakan sesuatu yang lebih besar. Gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Saya akan tunjukkan beberapa gambar. Next slide. Nah, ini dia. Di foto pertama, kiri atas, itu foto salah satu teman saya dari finalis P2MW tahun 2022 kemarin yang diundang oleh investor untuk menjelaskan
bagaimana bisnisnya dan apa proyeksi ke depannya. Dan akhirnya dia mendapatkan bantuan dari investor itu untuk semakin membesarkan bisnisnya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah visualisasi ya dari booth yang nantinya akan teman-teman mungkin juga akan teman-teman lakukan gitu ketika kalian bisa tembus sampai KMI. Jadi nanti akan ada stand-stand seperti ini. Ini saya bersama dengan salah satu teman kontingen dari Universitas Airlangga juga, mahasiswa FEB, dan di sebelah kanannya lagi ada dosen dari psikologi yang menjadi pembimbing akademik kami waktu itu. Jadi beliau memberikan rangsangan-rangsangan psikologis bagaimana caranya untuk menarik hati juri dan juga bagaimana cara untuk mempresentasikan dengan cara terbaik gitu, menyesuaikan dengan produk yang kita bawa. Misalnya, produk saya waktu itu adalah kerudung gitu, kerudung yang dicetak, di print. Nah, ini kita membawa tema namanya Nusantara bercerita dalam selembar hijab gitu. Jadi ini menjadi pembeda dengan hijab-hijab pada umumnya yang umumnya polos dan juga mungkin hanya mengutamakan estetika saja. Nah, di sini kami mengangkat sebuah tema yang harapannya ini akan menjadi salah satu pemersatu gitu, salah satu pemersatu bangsa Indonesia melalui hijab yang kami bawakan. Itu yang kami jual kepada juri. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah momen-momen KMI Awards. Jadi setelah kalian melakukan expo di bagian kanan, nanti akan ada malam puncak yakni KMI Awards dan nanti akan disampaikan siapa saja yang menjadi pemenang, juara 1 hingga harapan 3 gitu. Nah, ini juga aku menuliskan ya di sini bisa sampai endorse kepada artis dengan nilai yang cukup fantastis karena harganya jutaan gitu. Kalau mungkin kita menggunakan dana pribadi dengan nominal sampai jutaan, itu rasanya masih akan ada rasa, wah kayaknya sayang ini kalau misal nanti aku udah terlanjur endorse, tapi ternyata nggak bisa maksimal gitu. Tapi ketika teman-teman mendapatkan bantuan dana dari Dikti, itu rasanya akan lebih legowo, karena memang nanti akan ada persentase untuk kegiatan branding, baik itu melalui endorse, melalui iklan, AdSense, dan lain sebagainya. Gitu. Next. Nah, apa aja sih usaha yang bisa diusulkan pada P2MW ini? Teman-teman bisa melihat ini di buku panduan sebetulnya, tapi ini aku akan jelaskan secara singkat. Aku akan merecall ulang gitu ya. Jadi yang bisa teman-teman usulkan diantaranya adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini boleh apa saja asalkan bukan makanan yang udah pernah dijual atau kalian melanjutkan, itu nggak bisa. Jadi makanan ini harus baru, minuman ini juga harus baru, boleh berupa makanan olahan atau siap saji gitu. Bisa kalian bungkus sedemikian rupa sehingga nantinya bisa dipasarkan secara lebih luas. Kemudian budidaya. Nah, ini adalah budidaya yang mungkin dari teman-teman pertanian, peternakan itu bisa mengangkat yang topik atau yang jenis usaha budidaya ini. Kemarin dari Unair itu ada yang budidaya telur asin rendah apa ya? Intinya lebih sehat gitu. Jadi karena dia menemukan salah satu teori begitu ya, sehingga akhirnya telur asin yang dihasilkan itu lebih sehat, dia bisa membrandingnya dengan baik dan cukup menguasai, akhirnya yang tadi akhirnya teman-teman lihat dia bisa mendapatkan pendanaan dari investor. Kemudian yang industri kreatif, seni, budaya, dan pariwisata ini salah satunya yang tadi saya ceritakan dari bisnis yang saya usung bersama teman-teman dari penjualan hijab dengan gagasan Nusantara bercerita, itu kita masukkan ke dalam industri kreatif, seni budaya, dan pariwisata. Kemudian ada juga jasa dan perdagangan. Ini misalnya teman-teman mau bikin jasa laundry 30 menit atau jasa bimbingan skripsi, karena mungkin kalau kita lihat saat ini banyak banget mahasiswa yang terkendala dalam skripsi sampai
bersemester-semester nggak selesai karena mereka nggak tahu gitu harus nanya ke siapa. Itu bisa juga jadi salah satu ide yang bisa teman-teman tuangkan nantinya dalam P2M. Nah, khusus untuk manufaktur dan teknologi terapan serta bisnis digital ini nanti hubungannya sama teknologi, dan itu akan ada sedikit pembeda dibandingkan dengan poin yang A, B, C, dan D, karena untuk A, B, C, dan D ini boleh mengirimkan masing-masing komponen 3 kontingen, sedangkan untuk manufaktur dan teknologi terapan serta bisnis digital ini hanya boleh mengirimkan maksimal 5 kontingen saja. Gitu. Ini misalnya ada IoT, atau AI, atau VR. Mungkin teman-teman yang juga dari nanoteknologi atau mungkin teknik robotika bisa lebih cocok kalau misal mau mengembangkan bisnisnya di bidang manufaktur dan teknologi terapan serta bisnis digital. Oke, next. Nah, gimana sih tahapan seleksi kompetisi dari P2MW nanti? Akan cukup panjang, seperti yang aku bilang tadi ya. Sebetulnya kalau kita lihat di buku panduan cuma 3-4 bulan aja, tapi secara real itu berlangsungnya kurang lebih selama 1 tahun. Next. Pertama, kita akan mulai dari seleksi internal perguruan tinggi dulu, teman-teman. Dari Universitas Airlangga, nanti akan menyelenggarakan seleksi yang sepertinya saya dengar informasinya tanggal pertengahan Maret itu udah harus dikumpulkan ke Dikti ya. Jadi Universitas Airlangga tentunya atau universitas lain itu mengambil start lebih cepat supaya nanti dapat dikoreksi atau diperbaiki lagi, direview oleh tim dari Dirmawa Universitas begitu. Kemudian nanti akan diseleksi oleh Belmawa dari Dikti baik secara administratif maupun secara substansial. Kemudian nanti akan diumumkan berkaitan dengan pendanaan dan juga nanti teman-teman harus memberikan laporan kemajuan apabila sudah memperoleh pendanaan dari Dikti, karena ini hubungannya dengan dana negara ya teman-teman. Nggak bisa kalau kita pakai dananya tapi nggak ada laporan. Itu nanti akan menghambat baik untuk teman-teman sendiri, untuk kampus atau universitas, dan juga untuk pihak penyelenggaranya sendiri, yakni Kemendikbudristek. Kemudian akan diselenggarakan KMI Expo apabila laporan kemajuan yang teman-teman kirimkan ini sudah memenuhi prasyarat, dan nanti setelah KMI Expo berakhir akan diminta untuk memberikan laporan akhir. Gitu. Oke, kita akan coba bedah lebih dalam lagi. Bisa di next slide. Nah, yang pertama untuk seleksi internal perguruan tinggi, nanti perguruan tinggi akan melakukan usulan dan juga seleksi internal proposal. Jadi teman-teman diminta untuk mengirimkan proposal yang sudah dibuat menggunakan termasuk ini, maksud saya termasuk justifikasi rancangan anggaran belanja dan juga substansi. Dan ini hanya dibatasi 3 kelompok usaha per kategori. Oh, maaf ini kepotong. Dan 5 untuk yang teknologi terapan dan juga yang digital. Kemudian setelah diseleksi secara internal akan dilanjutkan ke Belmawa, yakni akan mereka lakukan screening untuk seleksi proposal dari perguruan tinggi, dari proposal usaha mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan seleksi secara administratif seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Dan nantinya mereka akan mengumumkan dan juga menetapkan hasil seleksi kepada kita semuanya melalui surat keterangan, surat keputusan penerima bantuan. Oke, selanjutnya di nomor 3 kita akan melihat di sini ada pendanaan, laporan kemajuan dan juga laporan akhir. Pendanaan yang akan diberikan oleh Dikti nantinya akan diberikan sebanyak 2 kali. Yang pertama di termin 1, kalau pada tahun 2022 kemarin itu cuma 70%, teman-teman. Nah, ternyata setelah saya melihat informasi yang terbaru, saat ini untuk pencairan termin 1 itu mencapai 90%. Jadi sudah hampir penuh gitu ya. Dan sisanya akan diberikan setelah teman-teman memberikan laporan kemajuan, dan nantinya laporan kemajuan ini akan dipresentasikan ketika KMI Expo. Begitu. Selanjutnya.
KMI Expo itu apa gitu. Jadi KMI Expo tadi ya aku udah singgung sedikit di depan bahwa ini menjadi ajang apresiasi dan juga pegelaran produk usaha mahasiswa pelaksana P2MW tahun 2024, mohon maaf. Jadi teman-teman yang sudah menjadi finalis, ditetapkan menjadi finalis oleh Kemendikbudristek dari Belmawa, kalian akan didatangkan ke suatu tempat. Kalau tahun ini di mana ya teman-teman? Mungkin ada yang tahu informasinya. Kalau 2 tahun yang lalu itu di UPN Veteran Jawa Timur di Surabaya. Jadi kemarin ya deket aja gitu. Mau pulang hari itu juga bisa. Pulang pergi. Kemudian di tahun 2023 itu di Bali. Dan yang tahun 2024 saya masih belum mendapatkan informasi. Mungkin ada yang sudah tahu, teman-teman yang udah kepo-kepo soal KMI, bisa informasikan di chat mungkin ya. Nah, jadi KMI Expo ini menjadi puncak kegiatan yang nantinya bisa diikuti oleh perguruan tinggi, dosen pendamping, pengelola, mahasiswa, ataupun pelaku industri dan stakeholder lain yang juga terlibat. Karena akan ada penghargaan untuk mereka juga. Hampir sama seperti di PKM dan juga di PPK Ormawa, yang kalau PKM itu di Pimnas, sedangkan PPK Ormawa itu namanya Abdidaya, betul ya? Oke, selanjutnya. Sebelum teman-teman nanti benar-benar melangkah untuk mengikuti kegiatan P2M ataupun kegiatan yang lain dari Kemendikbudristek Dikti, teman-teman harus menyiapkan perbekalan terbaik. Kenapa aku bilang begini? Karena berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan cerita dari teman-teman yang juga berjuang selama hampir 1 tahun penuh untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai sama-sama, itu banyak sekali tantangan, hambatan, karena udah beda semester kan ya. Jadi dari awal tahun itu kita semester genap, kemudian di akhir tahun udah semester ganjil. Yang mana kesibukan yang awalnya kita proyeksikan, wah kayaknya aku bisa ini menyelesaikan P2MI, ternyata pas di semester berikutnya ada jadwal baru, ada kegiatan baru, magang misalnya, atau ada kegiatan PKL dan lain sebagainya yang ternyata juga cukup challenging gitu untuk dilaksanakan bersama dengan P2MW. Ini teman-teman harus sadar dan paham betul bahwa kalian itu sedang berkompetisi gitu. Ini nggak main-main karena saingannya seluruh Indonesia. Kalau misal kita benar-benar mengikuti instruksi, alur, arahan dengan baik dari awal, rasanya potensi untuk bisa menjadi juara itu besar. Tapi ketika nanti teman-teman lengah sedikit saja, itu akan menjadi batu yang akan menghambat teman-teman untuk bisa melanjutkan kiprah kalian di P2MW. Kemudian siapkan tim yang mau berjuang bersama. Karena tidak jarang teman-teman, di tengah-tengah itu udah mulai semangatnya kendor, terus hilang-hilangan, demotivasi, dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya untuk bisa menyiapkan tim yang mau berjuang bersama? Sampaikan di awal bahwa kegiatan ini nggak akan mudah. Kegiatan ini pasti akan banyak dinamika, pasti akan banyak tantangan yang akan kita hadapi bersama. Nah, kalau misal yang hadapin itu satu orang aja, pasti nggak akan bisa gitu. Dan nanti juga akan berpengaruh pada penilaian akhir. Sebenarnya itu udah di luar ini ya, di luar diskusi tentang persiapan ini. Tapi seharusnya kita memang memilih teman yang benar-benar mau berdarah-darah selama 1 tahun gitu. Nggak bisa yang wah kayaknya aku nggak bisa deh, wah kayaknya aku males, wah kayaknya aku ada urusan ini ABCD. Alasan-alasan yang seperti itu yang seharusnya kita singkirkan dulu selama kita mengikuti serangkaian seleksi. Sampai nanti kita menyelesaikan P2MW masuk ke tahap KMI Expo. Kemudian teman-teman juga harus melakukan riset sebelum memulai apa yang kalian usulkan nantinya di P2MW. Risetnya apa aja gitu? Risetnya apakah usaha yang kalian pilih ini akan sesuai dengan kategori yang udah disajikan sama Dikti, atau apakah usaha yang akan kalian jalan ini memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman lakukan riset terlebih dahulu supaya nanti pas di tengah jalan kalian udah dapat pendanaan, kalian nggak bingung ini. Wah, kayaknya aku kemarin ngerasa oke-oke aja, ternyata misalnya alat untuk
menghasilkan produk itu ternyata bermasalah atau harus dilakukan di luar negeri ya ternyata memakan waktu atau biaya produksinya terlalu besar. Itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang keempat adalah jangan FOMO. Jangan ikut-ikutan aja untuk ikut kegiatan ini. Jangan ngerasa wah kayaknya aku bakalan keren kalau misal aku juga ikut P2MW kayak si A, kayak si B, kayak si C. Jangan seperti itu. Teman-teman harus punya prinsip sendiri, kayak yang nomor terakhir ini ya. Harus punya prinsip sendiri, punya rencana sendiri, nanti akan melakukan P2MW ini dengan goals apa. Misalnya ada yang pengen punya goals dapat pendanaan besar untuk pengembangan bisnis. Itu juga harus dipikirkan. Atau ada yang pengen ikut P2MW supaya bisa konversi mata kuliah tertentu gitu dan lain sebagainya. Teman-teman harus tahu dan juga bisa memproyeksikan keuntungan apa yang akan kalian peroleh kalau kalian ikut P2MW. Jadi nggak bisa disamakan antara kita dengan orang lain. Mungkin kalau teman-teman masih berkaca kepada cutting gitu ya, yang masih linier, itu masih nggak terlalu jauh. Tapi tetap aja meskipun dia cutting, kalau kita proyeksi ke depannya beda, misalnya yang satu pengen jadi akademisi, yang satu pengen jadi wirausahawan, tentu saja bakalan memiliki jalan atau action plan yang berbeda dibandingkan dengan cutting itu gitu misalnya. Jadi harapannya teman-teman ikut P2MW itu bukan asal-asalan ikut gitu ya. Harus punya rencana, harus punya rancangan untuk nantinya dapat kalian cita-citakan gitu di akhir. Dan ketika kalian punya tim yang satu visi, ketika kalian punya tim yang memiliki misi yang sama, maka kalian nggak akan demotivasi sampai akhir penyelesaian P2MW ini karena oh iya kemarin kita udah bertekad sama-sama memikirkan untuk bisa meraih suatu tujuan tertentu yang harus kita selesaikan gitu. Sudah terlanjur nyemplung ya udah sekalian aja basah gitu. Next. Jadi ini yang terakhir mungkin ya. Jadi kalau dari aku ingin menyampaikan bahwa tidak ada impian yang terlalu besar, teman-teman. Nggak ada juga tantangan yang nggak akan bisa kalian hadapi. Jadi silakan teman-teman bermimpi sebesar mungkin, segila mungkin nggak apa-apa. Jadi pikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan orang lain mungkin ya. Sehingga itu akan menjadi hal yang otentik bagi teman-teman. Dan juga nggak ada juga waktu yang lebih tepat untuk memulai daripada sekarang. Jadi mulailah dari sekarang, riset dari sekarang, cari teman dari sekarang, semuanya dari sekarang. Silakan segera mengeksekusi apa yang ingin kalian dapatkan supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan kalian menunda. Seperti itu. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang mungkin bisa di next slide, ingin terhubung lebih jauh, bisa follow atau kita bisa diskusi melalui DM di Instagram saya yang udah aku kasih di layar gitu ya, dan juga itu ada LinkedIn-ku. Terima kasih, semoga malam hari ini ada manfaatnya, dan teman-teman juga bisa segera memutuskan ini, kira-kira mau ambil bisnis yang mana ya. Dari aku cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Fahira. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik. Terima kasih Kak Lydia atas materi yang telah disampaikan. Benar-benar sangat insightful ya, teman-teman. Gimana nih, teman-teman? Sudah terinspirasi belum dari apa yang disampaikan dengan Kak Lydia? Apakah udah makin semangat nih untuk mengikuti kegiatan P2MW? Minta tolong beri reaksi siapa aja yang udah bersemangat, yang sekiranya bersemangat. Siapa aja nih yang paling bersemangat nih? Bisa minta tolong reaksinya. Udah ngantuk ini Loh, kayaknya ya. ini teman-teman kemana nih? Udah merem. Semangat gak nih ikut P2MW? Wah, ini ada questionnya. Semangat. Sip. Baik. Selanjutnya, tidak berlama lagi, mari kita melangkah ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu.
Atau yang sekiranya berhalangan untuk open mic, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar di Zoom ya. Silakan yang ingin bertanya. Oh Bisa ya, aku izin nambahin sedikit, Mbak Oh Faira. ya, Jadi untuk silakan. kegiatan malam hari ini itu sebetulnya masih tahap awal ya, masih gambaran awal banget untuk P2MW dan akan kita lanjutkan besok. Jadi besok insya Allah bakalan lebih dalam lagi. Kita akan bahas gimana cara bikin proposal dan hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan untuk nantinya bisa menyelesaikan proposal. Gitu. Mungkin kalau hari ini memang masih pengenalan, jadi wajar gitu ya, karena nggak perlu banyak ditanya mungkin. Monggo Oke. kalau mau dilanjut. Untuk sekarang yang sekiranya ingin bertanya, mungkin bisa bertanya. Tapi untuk acara yang benar-benar inti dan sangat detailnya besok ya, Kak, ya. Jadi teman-teman diusahakan bisa nih ikut Betul. besok nih. Ada yang tanya, Kak, satu orang. Dia dimulai dari Kak Naura mungkin bisa open mic. Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Di sini aku mau tanya, Kak Lydia kan banyak banget nih prestasinya dan sebelumnya juga ketua UKM Penalaran. Gimana sih kakak mengatur waktu biar nggak ada yang dikorbankan gitu? Kan pastinya tugas kuliah ada terus gimana kakak menyusun prioritas itu? Apakah harus menjadi tipe orang yang deadliners atau apakah harus jadi orang yang deadliners agar bisa aktif dalam banyak kegiatan gitu Kak? Oke, Mungkin baik. bisa Terima langsung kasih. dijawab. Ini langsung dijawab atau sekalian dari Mbak Naila ya? Mungkin sekalian Kak Naila juga ya, Kak, ya? Atau langsung mau dijawab? Iya, boleh. Ini kasihan. Oke. Monggo Mbak Naila. Kak Naila, silakan. Halo Kak, terima kasih sebelumnya. Aku izin bertanya sih Kak, kan kemarin waktu sosialisasi itu, waktu di Gedung Kahuripan itu kan di PPT itu ditulis kalau di situ untuk peserta maksimal 3 sampai 5. Kalau semisal lebih dari 5 itu gimana Kak? Itu pertanyaan pertama sih Kak. Terus untuk pertanyaan kedua, perkiraan nanti kita bakalan dapat kayak template proposal nggak sih Kak? Atau contoh proposal yang tahun lalu kayak gitu. Mungkin itu sih Kak pertanyaanku. Terima kasih. Terima kasih, Kak Naila. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Lydia. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hira, Mbak Naura, dan juga Mbak Naila atas pertanyaannya gitu ya. Yang pertama untuk Mbak Naura, manajemen waktu yang aku lakukan selama ini sebetulnya sangat jauh dari sempurna, akan tapi sejak dulu aku selalu berusaha untuk mencatat jadwal-jadwal kegiatan yang aku punya gitu. Jadi dulu tuh waktu semester semester ketika aku mengikuti beberapa kegiatan, biasanya kalender tuh full gitu. Aku harus ikut kegiatan apa, jam berapa, di mana itu udah aku tulis dengan jelas. Jadi ketika nanti mungkin aku lupa, akan ada notifikasi yang akhirnya mengingatkan aku buat oh ini loh kamu tuh ada kegiatan hari ini jam sekian atau di tempat ini dan informasi-informasi tambahan lainnya mungkin harus menyiapkan materi apa dan lain sebagainya. Kemudian aku juga memanfaatkan alarm. Jadi kadang alarm ini cukup krusial ya karena ini salah satu tips dari guruku waktu SMA dulu. Jadi beliau itu adalah salah satu pimpinan di sekolahku dan ketika beliau mendapatkan undangan itu beliau bikin alarm. Jadi bukan pakai Google Calendar misalnya, beliau justru pakai alarm karena menurut beliau alarm ini lebih mudah untuk menjadi pengingat bagi beliau. Dan itu aku juga pakai. Kemudian aku waktu itu sempat pakai Excel untuk juga mengatur jadwalku, tapi ternyata nggak berhasil karena semakin ribet kita melakukan itu untuk dilakukan daily, ternyata itu malah nggak worth it kalau buat aku begitu. Kemudian aku juga udah sempat pakai Notion, tapi ternyata juga kurang worth it karena kalau mau ngisi Notion, aku harus buka laptop atau aku harus buka aplikasinya di
handphone sebenarnya aku punya, cuman untuk masuk ke timeline kegiatanku itu harus ribet gitu loh, masuk ke sana ke sini ke sana ke sini, jadi kayaknya ini akan menyulitkan gitu. Jadinya yang sejauh ini aku pakai sampai sekarang, kalau nggak di buku catatan, ini di buku catatanku, juga di Google Calendar. Jadi aku punya cukup banyak buku catatan, itu di belakang ada, yang selalu aku bikin kayak kegiatanku selama beberapa hari ke depan itu apa aja, tugas yang harus dilakukan itu apa aja. Kemudian kalau bisa dibilang nggak ada yang nggak akan dikorbankan. Jadi ketika nanti Mbak Naura ingin memperoleh sesuatu yang besar, maka pengorbanan yang kamu berikan juga harus besar. Entah itu berupa waktu, ataupun tenaga, ataupun pikiran, atau bahkan teman. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena ketika kita memilih untuk untuk tidak mengorbankan waktu misalnya, kita akan kehilangan kesempatan untuk misalnya sekedar hangout sama teman-teman atau mengerjakan tugas, bahkan mengerjakan tugas bersama teman itu juga akan terpotong waktunya. Jadi mau bagaimanapun caranya, sebetulnya akan ada yang dikorbankan, entah apapun itu gitu. Dan itu wajar dan nggak apa-apa. Tinggal nanti Mbak Naura memilih untuk mengorbankan yang mana. Nggak akan bisa atau mungkin bisa tapi sangat berat untuk dilakukan supaya kita benar-benar bisa memperoleh keseimbangan itu. Jadi nggak apa-apa untuk mengorbankan hal yang kita kita sayangi gitu mungkin. Ya gitu deh. Semoga bisa menjawab Mbak Naura. Kemudian untuk Mbak Naila, pertanyaan pertama, peserta lebih dari 5 orang. Ya, karena kita juga Indonesia ini adalah negara hukum gitu ya, dan salah satu implementasinya ya kita harus menaati aturan yang sudah disahkan oleh penyelenggara. Jadi kalau dari penyelenggaranya tidak sudah memberikan arahan atau instruksi untuk mengirimkan satu tim itu terdiri dari 3 sampai 5 ya kita harus mengikuti itu. Minimal 3 dan maksimal 5. Kalau misal mau lebih banyak ya berarti harus bikin bikin tim baru. Kemudian untuk pertanyaan kedua, maaf, boleh dibantu Mbak Faira tadi apa ya? Pertanyaan kedua dari Kak Naila ya. Iya. Untuk Kak Naila mungkin bisa utarakan lagi. Iya, untuk pertanyaan kedua tadi kira-kira kita bakalan dapat ini enggak Kak? Apa kayak template proposalnya atau contoh proposal tahun lalu mengenai ya P2MW ini. Oke, terima kasih. Kalau untuk P2MW nanti dari UKM Penalaran mungkin akan diupayakan bagi teman-teman anggota UKM Penalaran sebagaimana yang kemarin untuk program kreativitas mahasiswa ya PKM juga rasanya sudah difasilitasi oleh teman-teman UKM. Jadi masih belum bisa dipastikan karena umumnya yang dibagikan itu berupa PPT presentasi ketika teman-teman udah masuk final. Jadi ketika mau presentasi baru PPT itu dibagikan. Makanya untuk hari ini sebenarnya aku juga belum berani untuk mempublikasikan data-data itu karena menjadi hak milik mereka begitu teman-teman. Tapi kalau informasi yang aku dapatkan untuk pengunggahan informasi misalnya konten latar belakang, novel purpose dan anggaran dan lain sebagainya itu nanti metodenya bukan berupa file yang diunggah tapi nanti akan ada kolom di website yang bisa kalian isi gitu dan disubmit di masing-masing kotak begitu. Jadi jawabannya masih akan diupayakan gitu ya untuk UKM Penalaran sendiri. Tapi kalau dari Unair biasanya akan diberikan ketika teman-teman sudah menjadi finalis. Begitu, Mbak Naila. Semoga bisa menjawab. Gimana Kak Naila? Dan Kak Naura apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih banyak. Baik Sudah Kak. teman-teman, Tapi sekiranya ada yang mau tanya lagi. Gimana ya, Mbak Naila tadi? saya mau tanya lagi Kak. Iya, silakan. Semisal
misalkan saya gitu ya, saya itu memiliki 2 tim dengan 2 bidang yang berbeda. Mungkin tim saya satunya itu tentang manufaktur dan satunya lagi itu tentang teknologi digital. Apakah saya bisa mendaftarkan nama saya di 2 tim itu di dalam waktu yang sama? Kayak gitu, Kak. Oke, jawabannya tidak bisa. Jadi dari dikti memang memberikan arahannya seperti itu. Teman-teman hanya boleh mengusulkan satu proposal aja. Atau mungkin ada informasi lain dari teman-teman fundraising, informasi terbaru begitu. Tapi dari informasi yang saya dapatkan hanya boleh mengusulkan satu saja begitu, Mbak Naila. Oke, thank you, Kak. Oke, semoga bisa memantapkan pilihan gitu ya. Mau pilih yang mana? Baik, sepertinya ini ada yang mau tanya lagi, Kak. Baik, silakan. Kak Flanella, silakan boleh open mic. Ada yang Oke, chat juga. terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini pertanyaan saya ini terkait pemilihan partner ya, Kak. Kan partner itu sangat krusial ya, Kak, dalam proses ini ya, dalam arti mengingat prosesnya yang begitu panjang dan pasti dibutuhkan konsistensi dari rekan-rekan yang tinggi gitu. Nah, kira-kira tipsnya gimana sih Kak untuk menemukan partner yang kesungguhannya itu nggak cuma ada di awal gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah terjadi gitu ya, katakanlah kayak kasusnya Kak Lydia tadi, tiba-tiba ada kesibukan lain dari anggota dan lain sebagainya, itu dari Kakak punya tips apa enggak ya Kak, gimana caranya untuk ngarahin tim untuk kembali fokus ke tracknya yang sudah kita mulai dari awal. Kira-kira begitu Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Lanjut atau satu dulu? Mbak Faira gimana? Oke, aku langsung jawab aja kalau gitu ya. Jadi terima kasih Mbak Flanela atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu tentang gimana cara milih partner gitu ya singkatnya. Ini sama kayak pertanyaan di chat tadi siapa ya? Dari Mbak Risa. Kak, seandainya tim itu di awal-awal pasti semangat banget untuk lanjut, tapi pasti ada fase di mana udah capek dan males. Dan fase itu mungkin bisa menjadi bumerang untuk tim. Gimana cara atau solusi represif untuk bisa mengatasi fase tersebut dengan baik dan tidak berlarut-larut? Pertama, teman-teman harus mempunyai visi yang sama, harus mempunyai tujuan akhir yang sama atau goals yang sama, goals besar di akhir nanti. Seperti yang aku bilang tadi, misalnya ada yang punya kepentingan untuk bisa dikonversi SKS-nya, atau ada yang pengen dapat pendanaan yang besar untuk bisnisnya, untuk pengembangan bisnisnya, atau ada yang pengen dapat networking yang baik, yang besar dan bagus dari eksternal, misalnya dari investor ataupun pengusaha yang lain. Jadi itu udah harus dirumuskan sejak awal. Ketika teman-teman punya visi yang sama, dan nanti di tengah jalan kalian mengalami struggle untuk menyelesaikan P2M ini, kalian bisa sama-sama merecall gitu. Kemarin kita memutuskan untuk bersama dalam satu tim untuk mencapai tujuan akhir tertentu gitu, dan kita mengingatkan kembali mereka akan visi yang udah kita sepakati bersama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman harus berdiskusi untuk menanyakan sekiranya planning ke depan dari masing-masing tim itu seperti apa. Apakah mereka punya rencana untuk menjadi mahasiswa yang aktif dalam kegiatan magang atau kegiatan organisasi misalnya, yang nantinya akan ada possibility untuk mereka sibuk di sana dan lebih memprioritaskan itu daripada kompetisi P2MW kalian. Itu juga udah harus digagas sejak awal. Kalau misal sepertinya dia akan lebih memprioritaskan yang lain, itu bisa kalian pertanyakan kepada mereka, apakah kamu benar-benar sanggup untuk mengambil kesempatan ini atau enggak. Kalau memang enggak apa-apa, aku bakalan cari tim yang lain. Kemudian teman-teman juga harus mencari orang yang mau lelah, harus
mencari orang yang mau capek. Nggak boleh sama yang kalau orang-orang bilang tuh kita kan generasi strawberry gitu ya. Ya jangan cari yang anak-anak yang strawberry itu gitu. Carilah yang seperti apa? Harus mencari yang tangguhnya tuh luar dalam gitu. Terus ya kita nggak bisa sama yang dikit-dikit mengeluh atau dikit-dikit merasa wah kok kayaknya aku lelah, kok kayaknya aku capek gitu. Kemudian harus ada pembagian job desk yang jelas. Kalau misal kita memiliki, ini teman-teman, kalau kita memiliki sebuah tanggung jawab yang udah pasti dan udah ditentukan sejak awal, kita akan memiliki sense of belonging terhadap tanggung jawab itu. Jadi pembagian tugas yang nggak jelas itu juga akan menjadi salah satu faktor pecahnya sebuah kelompok. Kalau misal kalian udah bisa membaginya dengan baik, dengan jelas, insya Allah nanti teman-teman juga akan bisa mengevaluasi kira-kira bagian mana yang belum diselesaikan dan kalian juga akan bisa mungkin worst case-nya ya membackup anak ini gitu di poin-poin tertentu. Kurang lebih begitu. Mbak Flanela dan juga Mbak Risa. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, semoga menjawab ya. Ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan di fungsinya kolom chat. mentor dan dosping. Sebetulnya aku belum merasakan untuk pembeda dari mentor dan juga dosping ini, karena aku tadi menyampaikan juga ya, ini baru di tahun ini atau mungkin di tahun kemarin, sehingga aku masih belum begitu tahu teman-teman. Tapi kalau kita lihat di buku panduan, mentor ini kan berasal dari praktisi, sedangkan dosen pembimbing ini adalah akademisi. Umumnya orang yang berasal dari praktisi itu akan memberikan pengalaman pribadinya, gitu. Memberikan arahan-arahan sesuai dengan kondisi lapangan. Sedangkan kalau dosen pembimbing, karena mungkin beliau juga fokusnya di bidang akademik, jadi arahan yang beliau berikan ini lebih kepada administrasi dan juga mungkin arahan sesuai dengan teori akademik gitu. Jadi kalau mentor sama dosen pembimbing sepertinya ada bimbingannya masing-masing, dan kalau kita lihat di buku panduan tadi, mentor lebih arahan dari praktisi, sedangkan kalau dosen pembimbing ini arahnya ya sebagai dosen yang berasal dari akademisi. Begitu, kurang lebih. Semoga menjawab. Oke, langsung aja dari Mbak Kak Desi. Desi mungkin ya. Iya, Sekarang. Kak mohon maaf Desi kalau salah bisa membacanya. minta tolong on mic. Oh iya Kak, halo Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Saskia. Di sini saya ingin menanyakan tentang gimana sih sebenarnya suatu ide di P2MW ini khususnya karena pas waktu itu kan saya ngelihat kalau PKM itu kalau UNER sendiri tuh fokusnya kepada unik sama idenya tuh yang jelas. Kalau di P2MW ini bagaimana? Dan terus kalau misalnya idenya ini harus yang baru bener-bener inovatif atau yang emang udah lama bisa dikembangin atau kakak-kakak ada saran nggak buat cara mencari suatu ide dari produk kita nanti? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, ini sangat menarik dan jadi pertanyaan yang cukup penting ya untuk kita ketahui bersama teman-teman, bahwa di P2MW ini kita bukan lagi memikirkan inovasi kreativitas yang sebagaimana ditekankan pada PKM kewirausahaan tadi yang aku sampaikan, melainkan kalau P2MW ini akan memberikan bimbingan, memberikan bantuan pengembangan bagi teman-teman yang sudah menjalankan usaha, sudah menjalankan bisnis. Jadi karena ini juga ditujukan kepada pelaku usaha, maka kalau kalian udah punya usaha, silakan, nggak apa-apa. Itu bisa diusulkan. Jadi bukan berupa kebaruannya, tapi tentang bagaimana kontribusinya nanti ke keberlanjutan perekonomian di Indonesia dan dampaknya bagi masyarakat luas. Jadi hubungannya bukan sama diri kita sendiri untuk mencari profit, melainkan apa sih yang bisa kita berikan atau kontribusi yang kita berikan kepada Indonesia, khususnya kepada perekonomiannya, melalui bisnis atau usaha yang kita punya sekarang. Jadi kalau misal udah punya bisnis
kecil-kecilan gitu ya kemarin. Kayak dari bisnisnya aku dan temanku ini sebetulnya awalnya kami hanya punya bisnis hijab itu polos, teman-teman. Dan alasan kenapa kami mendirikan itu karena salah satu lokasi yang menjadi tempat kami membangun usaha ini adalah pesantren. Jadi di sana banyak gitu, pasarnya tuh udah jelas. Nah, itu kita kembangkan lagi, kita usulkan melalui P2MW dan kami baru dapat ide untuk menciptakan tema tadi ya, Nusantara bercerita dalam selembar hijab itu juga saat P2MW ini gitu. Jadi nggak apa-apa untuk mengusulkan bisnis yang udah kamu punya sebelumnya, akan tapi kamu harus punya proyeksi ke depannya itu kira-kira ada tujuan mulia apa yang ingin kamu bawa untuk diberikan kepada Indonesia secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang ekonomi. Kurang lebih begitu. Nggak harus yang baru atau nggak harus yang apa ya, nggak harus yang baru tercetuskan hari itu juga gitu. Kurang lebih begitu. Semoga bisa menjawab ya. Gimana Kak Desi? Apakah sudah terjawab? Boleh nanya lagi nggak sih, Kak? Boleh, silakan. Rencananya aku gini, saya sama kelompok saya tuh mau bikin kayak catering, bukan catering sih, kayak jual beli makanan. Tapi kayak kita inovasinya tuh berasnya tuh kayak dari porang. Nah, kalau menurut kakak, kalau di masyarakat terutama Surabaya ya, apakah itu bakalan terlirik? Karena pada dasarnya kan orang tuh lebih ke arah beras, kan beras pada umumnya kan. Dan terus kemarin tuh saya sempat nyoba di PKM. Di PKM pas waktu itu di iniin Palando, dibimbing Palando, di Palando sendiri kayak dia bilang kayak ini kurang cocok di PKM, tapi cocoknya di P2MW. Tapi kalau menurut saya apa ya, lebih ke arah takutnya di P2MW ini masyarakat nggak ada yang mau beli. Aku lebih milih kayak gitu pikirnya. Makasih ya Kak, curhat dikit. Oke. Oke, nggak apa-apa. Keren ya. Berarti kamu udah punya ini. Awalnya udah di PKM, tapi ternyata gagal dan mau bawa lagi nih ke P2MW. Ini udah satu langkah lebih maju dibandingkan yang lain mungkin ya. Kalau menurut aku pribadi, bukan masalah itu nanti bakalan laku atau enggak, tapi gimana caranya kamu menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa beras yang kamu punya ini punya kelebihan gitu. Entah itu kelebihannya dari segi gizi yang dapat berdampak pada kesehatan seseorang sampai dia tua mungkin, atau dia memiliki kelebihan atau keunggulan lain, misalnya tidak cepat basi atau yang lainnya, karena aku masih kurang literasi berhubungan dengan beras porang ya. Tapi kamu bisa menunjukkan bahwa produkmu ini memiliki keunggulan yang dapat berdampak jangka panjang kepada masyarakat gitu. Jadi bukan hanya masalah harganya mungkin lebih murah, itu sering banget jadi alasan beberapa lomba-lomba bisnis yang teman-teman di luar sana ikuti gitu ya. Ini keunggulannya adalah harganya lebih ekonomis dibandingkan pesaing. Itu sebenarnya bukan keunggulan, karena kalau masalah harga itu nggak bisa dipertarungkan gitu loh. Yang seharusnya dipertarungkan adalah keunikan, keunggulan dari produk itu dibandingkan yang lain. Begitu kurang lebih. Jadi kalau aku pribadi, aku sepakat dengan Pak Pandu untuk kamu bisa melanjutkan produk ini, akan tapi kamu perlu memikirkan strategi supaya marketing dari produkmu ini bisa diterima sama masyarakat. Kurang lebih begitu. Oh iya Kak, baik. Makasih banyak ya Kak. Terima kasih kembali. Semoga lancar pengusulannya. Baik. Sepertinya pertanyaan dari Kak Desi ini cukup menarik dan sangat bagus, sekaligus sebagai penutup dari sesi Q&A ini, sesi pertanyaan. Tak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita seperti biasa ya, kegiatan dokumentasi dulu ya teman-teman, bersama dengan Kak Lydia. Ayo teman-teman yang sekiranya tadi off cam bisa on cam kembali menggunakan virtual background yang telah disediakan. Ini masih banyak yang belum
on cam nih. Bisa dimohon untuk ketepatan waktunya untuk off cam, untuk on cam. Kita tunggu sampai 20.31 ya, teman-teman. Mbak Fahira nanti juga berencana mau mengusulkan proposal? Mungkin untuk tahun ini, untuk P2MW saya belum mengajukan. Saya ikut yang satunya, Kak. Oh, apa itu? PKM? Yang bukan. PKK PPK? Ormawa, Kak. Oh, PPK Ormawa. Wah, menjadi kontingen berarti dari UKM Penalaran ya? Iya, dari UKM Penalaran. Selamat berjuang Siap. di PPK Ormawa. Baik. Oke, langsung saja kepada panitia yang bertugas, silakan dipandu untuk sesi dokumentasi. Baik, terima kasih. Izin ambil alih. Baik. Untuk hitungan ketiga, mulai dokum ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Terima kasih, Kak Nabila. Oke, untuk mahasiswa atau mahasiswi UNAIR yang ingin menjadi tim kontingen P2MW UKM Penalaran bisa menghubungi nomor yang ada di kolom chat ya. Nomornya Kak Nanda. Bisa dilihat teman-teman di kolom chat. Selanjutnya ada sesi presentasi yang tersedia di kolom chat juga. Sembari mengisi presensi, bisa melihat nomor yang telah tersedia. Apabila mahasiswa atau mahasiswi UNER ingin menjadi tim kontingen P2MW UKM Penalaran. Untuk tim presensi, bisa di-share linknya. Mohon maaf teman-teman, ini ada kendala sedikit untuk presensi. Mohon ditunggu sebentar. Bisa dilihat teman-teman, presensinya sudah tersedia di kolom komentar. Baik, sembari mengisi presensi, mari kita berdoa dulu sebelum mengakhiri acara, agar apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat di hari ini maupun di hari yang kelak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai, tiada kata cukup dalam berdoa. Baik, di sini sebelum kita benar-benar mengakhiri acara, izinkan saya untuk
berpantun ya teman-teman. Bersama kita tutup hari ini dengan gembira. Namun, besok jangan lupa, acara kita hadiri. Bersama-sama kita nikmati kebersamaan, semoga kebersamaan kita tetap abadi, tiada pernah pudar walau seketika. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita di malam hari ini, yakni Kak Lydia beserta teman-teman peserta pembinaan. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mempersiapkan kompetisi P2MW 2024 UKM Penalaran Universitas Airlangga. Saya selaku MC juga mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman, bisa live Zoom. Dan jangan lupa besok untuk hadir di acara pembinaan P2MW UKM di jam yang sama dan hari Selasa. Terima kasih. Hari penaga malam yang dingin hingga aku lupa rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai.